Halo Sobat Inspirasi Usaha dimanapun Anda berada. Kali ini saya berada di Wuling Motor Tegal. Dan kebetulan hari ini ada launching dari produk Wuling. Di belakang saya ada Wuling Almas RS. Ya, ini yang akan kita review sebentar lagi. Kalau dari tampilannya cukup terlihat megah ya, kekar dibandingkan dengan produk-produk yang lebih dahulu dilahirkan oleh Wuling. Nah, dari tampilan kelihatan ini yang warna putih ya. Nah, ini nanti kita akan melakukan test drive dengan teman-teman Wuling, mencoba untuk fitur-fitur yang dibenamkan di Wuling Almas RS. Oke, sambil nanti menunggu test drive yang akan kita lakukan, kita akan lihat seberapa tangguh Wuling Almas RS di seputar jalanan Kota Tegal. Oke, sementara itu dulu dari kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar Anda mendapatkan informasi-informasi terbaik di channel YouTube Inspirasi Usaha. Salam Wuling. Perkenalkan, nama saya Samsudin. Saya selaku Branch Manager di Wuling AJM Cabang Tegal. Sengaja untuk hari ini kita launching untuk keluarga baru dari Wuling Almas, varian tertinggi dari Almas, yaitu Wuling Almas RS. Wuling Almas RS ini adalah varian baru di keluarga Wuling, di keluarga Almas, yang dilengkapi dengan fitur-fitur yang sangat canggih di kelasnya, yaitu EOV dan ADAS. Untuk warga, untuk masyarakat wilayah Tegal, Brebes, serta Pemalang bisa langsung test drive dan datang ke dealer kami untuk mencoba dan mendemokan fitur-fitur yang baru di Wuling Almas RS ini. Selamat mencoba dan kami tunggu kedatangannya di Wuling AJM Tegal. Terima kasih. Oke, selamat siang pemirsa Inspirasi Usaha TV. Saat ini saya bersama Mas Rangga dan Mas Oji di belakangnya. Oke, hari ini saya akan coba melakukan test drive di seputar Tegal untuk melihat ketangguhan dan fitur-fitur yang disematkan di Wuling Almas RS. Kalau dari tampilannya, ya ini kelihatan super mewah di depan kita, dengan layar yang cukup lebar, dengan fitur-fitur yang sudah disematkan. Akan kita lihat nanti tampilan-tampilan yang tersedia dan teknologi yang disematkan oleh Wuling Almas RS. Oke, Mas Rangga, barangkali bisa disampaikan terlebih dahulu apa teknologi yang disematkan di Wuling Almas RS ini. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Kali ini saya Rangga akan mencoba mereview tentang Almas RS ini. Di Almas RS ini berbeda dengan Almas sebelumnya. Overall secara interior hampir sama, cuma kita sudah dilengkapi dengan fitur namanya WISE, Wuling Interconnected Smart Ecosystem. Nah, di sini itu WISE ini ada dua ADAS, Adaptive Advanced Driver Assistance System, sama IOV. Kita lihat IOV itu adalah Internet on Vehicle. Jadi semua fitur kendali fitur di otomotif Almas RS sudah dalam satu genggaman di smartphone ya. Smartphone. Oke, pintu, pemirsa. misalnya buka pintu belakang, jendela mobil, pengaturan suhu, sampai nyalakan mesin, semuanya sudah bisa semua di dalam satu smartphone kita. Pengaturannya sampai jarak, navigasi, kita mau ke rumah atau mau kantor bisa disetting di sini semua.
gitu. Tidak harus jarak dekat ya, jarak jauh pun Jarak bisa jauh pun bisa dilakukan. Iya bisa, jarak jauh luar kota pun bisa, karena kita di sini sudah menggunakan internet on vehicle ya, dan di audio ini sudah disematkan SIM card juga dengan kuota 110 MB per bulan selama 2,5 tahun gitu. Oke. Untuk pengisiannya nanti pas kalau kuotanya yang di head unit habis kan pas servis ya, pas servis Oke. itu bisa nanti isi ulang di situ gitu ya. Nah sekarang kita mau coba yang namanya ADAS dulu ya, Oke. Advanced Driver Assistance System. Nah kita lihat dulu untuk review awalnya. Ya. Di kontrol kendaraan sini, di sini ada namanya ACC, Adaptive Cruise Control. Perbedaannya Adaptive Cruise Control ini dengan Cruise Control biasa. Kalau Cruise Control biasa itu kan biasanya menggunakan kecepatan konstan. Ya. Kita ngatur 100, jaraknya 100, kecepatan 100 terus. Kalau Adaptive Cruise Control ini kita setting di 100, kecepatan 100. Nah, ketika ada mobil kendaraan di depannya itu melambat, Bisa menyesuaikan. Oh, otomatis oke. kecepatannya akan mengurangi gitu ya. Oke. Nah, di sini juga ada HMA ya, High Beam Assist ya. HMA ini adalah fitur sopan santun ya kalau dalam bahasa Jawa. Oh iya. Sopan santun. Jadi kalau kita berkendara di malam hari, selagi tidak ada kendaraan di depan yang lewat, kita menggunakan lampu jarak jauh. Oh, Kalau menyesuaikan ada- diri ya. menyesuaikan berarti diri. ya. Kalau ada kendaraan Oke. di depannya untuk mendekat, ada di depan nih, kita menggunakan lampu jarak dekat gitu ya. Jadi lebih sopan santun. Istilahnya tidak menyilaukan kendaraan yang berlawanan. Bahasa Indonesia menyilaukan apa itu? Oke. Iya, iya. Gitu ya, bahasa Indonesia Betul. menyilaukan itu apa ya? Iya. Nanti cari link di deskripsi lah. Terus Siap, iya. ada lagi yang namanya FCW ini ya, FCW. Forward Collision Warning. Oke. Forward Collision Warning ini adalah sistem yang memberikan informasi kepada pengemudi bahwasanya jarak aman antara mobil kita dengan mobil di depan itu sudah tidak aman. Nah, ini akan diberi peringatan. Tapi apabila pengemudi ternyata tetap bandel atau tidak menghiraukan peringatan itu, langsung melakukan tindakan AEB. AEB adalah Automatic Electric Brake. Jadi melakukan pengereman ya pada mobil Armas ini agar tidak terjadi tabrakan depan. Ya. Betul. Tapi pengeremannya bukan pengereman mendadak gitu ya, menggunakan pengereman yang Ada warning dulu ya? ada biasanya? warning dulu sebelumnya. Oke, ada warning peringatan. dulu. Nah nanti baru situ ada AEB-nya, dia melakukan tindakan untuk pengeremannya gitu ya. Oke. Terus yang di bawahnya lagi ada LDW. LDW. apa LDW itu ini adalah Lane Departure Warning. Nah Lane Departure Warning ini berfungsinya untuk ketika kita berkendara di jalan yang ada marka garisnya ya. Marka garisnya, apabila kita keluar dari marka garis itu akan diberi peringatan. Oh iya. Ya, akan diberi peringatan, bisa model tampilan peringatan, bunyi suara, getaran setir, atau tampilan peringatan dan getaran setir. Itu bisa. Nanti kalau kita melewati garis itu, actionnya dari mobil Almas ini akan membalikan setirnya atau laju kendaraan itu kembali ke posisi yang benar, Yang benar, atau ya. di dalam Masih dalam garis, masih ya. dalam garis, nggak keluar garis lagi, dimasukin ke dalam garis lagi, gitu ya. Oke. Oke. Terus untuk di setir sendiri bisa dilihat Untuk yang setir. dulunya di Almas RS yang lama untuk pengaduan audio di sini sekarang dipindah ke sebelah kanan. Ya. Dan di sini adalah fitur ADAS-nya. Ini ada ACC, Adaptive Cruise Control. Ini TJA, Traffic Jam Assist. Ini fungsinya kalau kendaraan padat merayap, macet. Ini bisa di-setel di sini. Nanti akan mengikuti kalau kendaraan berhenti, kita ikut berhenti, dan depan lagi jalan, ikut jalan. Jadi nggak perlu gas, rem, nggak perlu seperti itu. Nah, Hemat kaki ya hemat untuk kaki. menekan Iya, pedal ya. Cukup Dan kita ini ya. konsentrasi di setir aja. Nah, di sini ada mode kecepatan untuk adaptive cruise control. Kita mau ngatur kecepatannya dari 30 sampai 60 sampai 100 sampai 150. Ini rest plus, ini naik ke atas, naik kecepatan. Oke. Kalau set min itu adalah mengurangi kecepatan. Nah, kalau ini adalah display untuk MID ya. Nah, itu ada trip, average, rata-rata bahan bakar ya. Di sana ada 27 km per jam. Nah, kecepatannya ini untuk kilometernya, penglihatan kecepatan. Nah, itu waktu berkendara atau rank itu jarak yang sudah ditempuh oleh mobil ini. Nah, ini TPMS adalah Tire Pressure Monitoring System. Jadi ini mengetahui tekanan ban serta suhu ban. Nah, informasi sedikit, kecelakaan di jalan tol kebanyakan adalah pecahnya ban ya. Karena kurangnya kita saat berkendara mengecek ban dulu. Nah,
Untuk di Almas RS ini sudah ada fitur TPMS ban ya, Tire Pressure Monitoring System. Jadi memberikan informasi tekanan bannya itu sudah benar atau belum, atau suhunya panas atau enggak. Kalau di sini terindikasi suhunya itu panas, akan memberikan peringatan sehingga meminta pengemudi untuk mengistirahatkan mobilnya ke rest area atau mengurangi kecepatannya. Ya contoh ya dari 100 ya kurangi lagi ke 60 lah, untuk menghindari yang namanya pecah ban atau kecelakaan yang tidak ingin terjadi lah ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk fitur apa voice command-nya ya. Voice command ya. Ya, voice calling. Oke. Nah, di sini untuk pengaturan semua fitur di sini sudah menggunakan voice command. Halo Wuling. Halo. Nah, Buka jendela. Oke, membuka jendela pengemudi. nah ini jendela langsung otomatis dibuka, Ya, terbuka. untuk sebelah supir. Kalau mau Sebelah buka supir. semua bisa. Oh, Ya. berbeda lagi ya Berbeda lagi. komennya. Halo Wuling. Halo Wuling. Halo. Membuka semua jendela. Oke, membuka Nah. semua jendela. Nah, jendela dari belakang dan depan terbuka semua. Ini Ya. komennya juga berbeda ya, pemirsa. Nah, karena ini jendela terbuka, banyak noise yang masuk ya, suara-suara yang masuk. Ya. Jadi kita harus informasinya yang jelas gitu. Halo Wuling. Halo Wuling. Halo. Menutup semua jendela. Oke, menutup semua jendela. Nah, otomatis tertutup kembali. Nah, itu. Di sini juga bisa memutar radio menggunakan tadi fitur tadi. Komen juga ya. Ada juga di misalnya kita mau menggunakan mode ya. Kalau ternyata hujan, kita bilang tadi ya. Ya. Syaratnya dengan pertama halo Wuling, terus kita nyalakan mode hujan, mode segar, mode sejuk atau mode langit. Kita contoh yang mode langit ya. Kita contoh mode langit. Halo Wuling. Halo Wuling. Halo. Menyalakan mode langit. Oke, atur ke mode Oh. bintang. Mari memandang indahnya langit. sunroofnya terbuka, Ya. pemirsa ini. Ya. Sunroof terbuka, jadi Sunroof terbuka. biar bisa melihat bintang-bintang indahnya Nah. bintang di langit. Oke. Gitu. Oke. Halo Wuling. Halo. Menutup sunroof. Oke, menutup sunroof. Nah, dengan komen kembali, sunroof kembali menutup. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan test drive-nya ya. Oke. Kita sudah menggunakan Kita akan sistem coba. aman. Yang penting pintu semua terkunci. Oke. Dan kita maju ke laju D. Oke. Ini menggunakan handbrake-nya pakai ini ya. Pakai tuas ya. Oh, pakai itu sendiri ya. Pakai tuas, nggak auto steer lagi. Iya. Tapi udah klik pakai jari. Untuk menonaktifnya tinggal didorong ke bawah. Oke. Nah, AVH ini untuk memberikan pengereman pada saat berhenti sementara, jadi nggak perlu bolak-balik handrem atau bolak-balik ngatur ini. Tinggal kita contohkan saat maju ya. Oke. Kita maju, ini kita rem. Nah, kita lepas remnya, dia nggak akan maju. Tinggal pencet gas saja, udah maju sendiri. Oke. Oke. Ini kamera sudah 360 ya. Bisa tampak depan atau tampak belakang, kanan kiri ya. Itu untuk mengetahui apa ada batu, ada apa gitu ya. Samping kanan kiri ya. Ya. Dan terlebih lagi canggihnya kita adalah untuk kamera belakang dan depan itu kameranya ngikutin gerak. Ya. Biasanya kan hanya garisnya aja yang belok-belok, tapi ini kamera yang di belakang itu bisa mengikuti. Kalau kita belok sini, dia akan mengikuti gitu ya. Oke. Garisnya gitu ya. Nah. Oke. Kita sekarang mulai jalan. Oke, kita coba jalan ya, pemirsa. Menghitung ulang rute. Dan patut diinformasikan ya, bahwasanya fitur ADAS dan tadi yang sudah saya jelaskan itu fiturnya adalah untuk membantu pengemudi. Ya. Membantu pengemudi bukan mengambil alih kemudi gitu ya. Untuk membantu pengemudi bukan mengambil alih kemudi. Oke. Jadi tidak disarankan untuk harus melepas tangan gitu ya. Meskipun ini nanti setirnya ada aksi kayak menggerak-gerakan sendiri gitu. Jadi teknologi ini berfungsi untuk membantu ya, membantu tugas dari pengemudi. Betul.
bukan menggantikan tapi membantu. Ini perlu ditegaskan. Belok kiri, kemudian ambil kanan berikutnya. Kalau teknologi yang lain, GPS sudah ada menggunakan GPS yang secara offline atau online. Nah, kalau online tadi harus dihubungkan dengan tadi ya smartphone kita. tetap dihubungkan Iya, dengan smartphone kita, menggunakan kuota kita, memberikan informasi traffic yang ramai, lalu lintas atau yang sedikit lalu lintasnya. Nah, ini saya coba ya. Iya, saya coba ya untuk apa namanya di mobil depan bisa dilihat. Saya pencet traffic jam assist. Ya. Ya, saya tembak nih mobil depan nih. Tembak mobil depan. Nah, mobil akan mengikuti. Oke. Kecepatannya pun ngikutin mobil depan. Terkunci itu ya di Terkunci, depan iya. kita. Tapi ini tidak berlaku ketika ada motor yang motong atau kendaraan yang motong saat kita lagi nembak ke mobil depan gitu ya. Oke. Kalau ini kalau ada surat titik berarti harus segera Pegang kemudi ya. karena itu loss, istilahnya yang kita kaitkan ke depan dalam mobil depan kita loss. Oh ya. Oh ya, ini kemudi nggak dipegang oleh Mas Rangga, Iya. pemirsa. Ini jalan Jadi, sendiri, jalan nggak perlu sendiri. gas, nggak perlu rem, mengatur kecepatan sendiri di depannya. Kita lihat nih, di depan melambat, bisa dilihat depan melambat, saya tidak memegang rem, akan mengerem sendiri dengan sendirinya. Nah, itu kan akan mengurangi rem sendiri. Nah, kan, tuh akan mengurangi rem sampai berhenti dalam waktu 5 detik. 5 detik baru ambil alih kemudi lagi. kemudi. Karena setelah 5 detik pasti dia jalan lagi dengan sendirinya. Gitu. Oke pemirsa, ini salah satu kecanggihan dari Wuling Almaz RS yang mungkin tidak dimiliki oleh fitur-fitur komputer lain ya. Jadi buat kalian yang masih ada di sana, di luar sana, silakan bisa datang ke Wuling Tegal yang berada di Nirmala Square ya, Kota Tegal. Oke. Jadi ini sistemnya untuk radar sendiri menembak. Kalau kita bahasanya menembak ya. Iya. Atau kalau orang lain boleh mengatakan mengaitkan atau apa, kita bahasanya menembak untuk objek bentuknya metal dan gerak ya. Tidak disarankan untuk yang tidak gerak, termasuk pedestrian atau orang pejalan kaki yang menyabrang. Tidak bisa teridentifikasi kalau dia diam, ini ya, orang ya. Kalau orang Identifikasi? ya, Oh. teridentifikasi asalkan dia gerak. Oh iya. Tapi jangan berhenti. Ketika ada orang yang nyabrang tiba-tiba dia berhenti, itu yang nggak bisa diidentifikasi. Yang bisa diidentifikasi adalah ketika dia nyabrang dia gerak gitu loh. Nah, nanti dia akan mobil Almaz ini akan melakukan pengereman untuk menghindari kecelakaan gitu ya. Kita tembak lagi untuk TCA-nya. Nah, kita lihat. Kita tembak dia. Ini kita atur sendiri. Loss. Ya, ada lossnya. Nah, ini untuk menambah kecepatan bisa dari sini. Ini menambah kecepatan. Ketika akan mendekati objek mobil di depan, Berapa jaraknya biasanya untuk mengatur mengunci? jaraknya Iya. bisa mengurangi, bisa melebihi jarak. Kalau jarak segini berarti kalau ingin deketin lagi nggak apa-apa jaraknya. Itu ada di display juga. Kalau hitungan jarak adalah detik ya, 1 sampai 2,8 detik. Nah, ini dia gerak sendiri, setirnya mengikuti. Ini nggak dipegang pemirsa. Itu mengikuti sendiri, gerak sendiri ya. Gerak sendiri. Dan inilah Tanpa rem, tanpa gas. keunggulan Mobil Wuling Almaz depan. RS pemirsa. Mobil depan ngerem, dia ikut ngerem.
ini tidak disarankan loh ya. Tidak disarankan Tidak ya. disarankan seperti ini loh ya. Apalagi kalau di jalan bebas hambatan atau di tol ya. Ya, tidak disarankan. Tidak disarankan. Ini hanya membantu tugas-tugas dari pengemudi saja, tapi tidak disarankan untuk menggunakan ini di setiap kesempatan. Iya, tidak disarankan. Ini ada loss, tadi ada bunyi. Jadi itu adalah dia loss untuk radarnya. Jadi di sini kita tembak lagi coba. Padahal kecepatan di sini kita itu 55. Tapi karena mobil kita di mobil depan melambat, kita ngikutin Dan di kecepatan. depannya ya. Iya, depannya. Ini jalan berbelok ya. Ini belok sendiri tuh. Nah, ini jalan berbelok. Kita ngikutin mobil depannya. Berbelok sendiri. Kita berbelok sendiri. Karena radarnya Itu ada karena ada garis putih juga ya? Iya, ada garis line ini. Kuning sama putih ya. Oke. Ini ada garis. Jadi teknologi ini mendeteksi garis-garis yang ada di depannya ya. Nah, itu tadi ada sedikit loss. Kalau ada simbol di sini itu ada loss. Padahal kecepatan kita ini di sini 55 ya, 55 km. Tapi kecepatannya seperti 30 km per jam karena kondisi mobil depan adalah dia melambat. Melambat. Oke. Gitu. Kita mau mengurangi jarak pun bisa, kita tinggal kurangi jarak ke depannya, tinggal dikurangin aja kayak ini. Nah, kita kasih jarak. Nah, ketika terjadi potongan seperti ini, nah dia loss. Oh. Dia Karena loss. terhalangi ya. Terhalangi. Yang tadinya Kuncian kita- tadi iya, terhalangi oleh mobil lain. mobil yang di depan kita yang Dan menyalip. kita harus kembali ke Kita. pengemudi. Oleh karena itu tidak disarankan untuk lepas mengemudi. Gitu. Oke. Nah ini cepat ya. Tapi saat mendekati mobil ini depannya, yes melembat lagi, Otomatis. otomatis. Kita tinggal duduk ngopi santai. Tapi tidak disarankan. Tidak disarankan. Tidak Ya. disarankan seperti itu. Karena resiko-resiko yang bisa ditimbulkan. Tapi ini sangat-sangat membantu pemirsa ya. Sangat membantu pengemudi. Fitur-fitur yang lain yang disematkan barangkali yang tadi belum disebutkan. Oke. Itu Mas yang Rangga. lainnya tadi ada untuk AC sendiri. Ya. Untuk AC sendiri kita sekarang sudah ionizer. Oke. Ada ionizernya. Ionizer itu membantu memberikan menghilangkan bakteri dan virus ya. Oh Lebih iya. tepatnya untuk menghilangkan bakteri dan virus lah. Di AC-nya itu udah ada ionizernya. Ya. Ada format auto juga. Terus di sini juga sudah disematkan tadi kamera 360 sudah ya. Iya. Ya. Terus kita bisa juga namanya chatting menggunakan suara. Oh iya. Jadi kalau Untuk menghubungi seseorang ya. iya, Nah, kan kalau nanti di sistem mirroring ya, nanti ada Iya. yang namanya sistem mirroring juga menampilkan HP kita di head unit ini. Ya, menampilkan HP kita di head unit ini. Nanti untuk misalnya ada WA masuk nih ya, Oke. dari istri atau dari teman, contoh dari istri, ayah tolong beliin susu gitu kan. Oke. Nanti kita jawab aja pakai suara. Ya. Oke, nanti saya pulang beli susu gitu. Nanti di situ diketik. Kayak ngetik gitu lah ya. Kayak voice chat nanti tapi dia modelnya ketik gitu loh. Ketik nanti dari si Wuling sendiri akan menanyakan apakah ini mau dikirim atau tidak. Kita bilang kirim, nanti dikirim seperti itu. Jadi lebih mudah lah, nggak perlu kita ngetik gini lah. Dan settingnya pun nanti dibacakan. Kalau ada chat masuk. pakai Iya. klakson mau balik klakson. Siap. Ya. Inilah untuk fitur Almas RS. Nah, kalau untuk head beam assist Harus malam. itu harus malam ya. Untuk lampu jarak jauh dan jarak dekatnya Oke. harus malam ya. Karena ini siang jadi nggak ngefek juga gitu, maksudnya nggak ngefek juga. Ya, karena pengaruh cahaya memang sudah Terang. terang ya. Iya. Dan
Mohon maaf agak sedikit panas karena ini belum kaca film. Ini test drive masih baru, belum kaca film. Oke pemirsa, tadi sudah kita saksikan test drive yang dilakukan oleh Mas Rangga dan Mas Oji bersama Inspirasi Usaha TV. Dan jangan lupa juga channelnya Mas Rangga nanti di deskripsi, bisa juga Anda ikuti ya. Nah, kita kembali ke dealer Wuling Tegal. Nah, Kita masuk dulu. Oke. Kita lihat promo-promo apa aja yang di Wuling. Untuk Pakai HP. Oke, terima kasih Mas Rangga dan Mas Oji siap. atas reviewnya hari ini. Siap. Sukses selalu buat rekan-rekan Wuling Tegal. Nah, oke, siap. Terima kasih untuk channel Inspirasi Usaha kita. Jangan lupa kunjungi juga channelnya Rangga ya, Autobox Channel. Oke, Nanti jangan bisa- lupa pemirsa. Lihat di link di ya. Terima kasih. Oke.